Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 November 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini perenungan kita mengambil tema menanti dalam doa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan mendasari perenungan tema kita diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami untuk memahami firman. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kata Advent berasal dari bahasa Latin, Adventus, yang artinya kedatangan. Maka dapat dikatakan bahwa Minggu Advent ini kita semua diajak untuk menantikan
kedatangan. Kedatangannya siapa? Kedatangan Tuhan kita. Tuhan kita, Yesus Kristus yang akan datang untuk kita. Dulu, Tuhan Yesus sudah datang sebagai manusia untuk melepaskan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Nanti, Tuhan juga akan datang untuk kita, untuk membawa keadilan bagi setiap kita, untuk menyelamatkan kita, dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Dengan begitu, ada dua makna kedatangan yang kita hayati di dalam minggu-minggu Advent ini. Yang pertama, kedatangan Tuhan yang dulu pernah atau sudah terjadi. Kita memperingati hal itu. Dan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, kita menantikan hal itu. Maka minggu Advent ini seringkali juga dikatakan sebagai minggu penantian. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam menanti, tentu ada banyak hal yang membuat kita resah. Kalau kita bicara nanti Tuhan yang akan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, maka apa yang membuat kita resah? Biasanya mungkin orang akan mengatakan yang membuat kita resah adalah menanti-nanti kapan Tuhan datang. Kenapa tidak ada waktu yang pasti dan tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang? Lalu kita terlena dan kita lupa untuk terus berjaga-jaga. Tapi melalui teks Injil Markus yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan hal lain yang bisa membuat kita tidak fokus menanti kedatangan Tuhan. Apa? Yaitu tentang masa di mana dunia ini digambarkan ada di dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, bahkan hancur. Kita biasa menyebutnya sebagai akhir zaman yang mengawali atau muncul menyambut kedatangan Tuhan. Tanda bahwa Tuhan akan datang adalah berbagai hal buruk yang akan terjadi dalam dunia ini. Di dalam teks yang kita baca, ayat 24 mengatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Bukankah ini hal yang mengerikan? Tentu kita pernah mendengar berbagai cerita tentang akhir zaman. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu, dan Saudara? Mengerikan kan? Akhir zaman itu, tanda-tanda akhir zaman itu sungguh mengerikan. Dulu ketika saya kecil, ketika saya mendengar cerita tentang akhir zaman, yang ada di dalam pikiran saya adalah ketakutan. Dan saya membayangkan bagaimana kalau akhir zaman itu terjadi dan saya masih hidup. Saya harus merasakan matahari yang menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Bukankah ini sungguh mengerikan? Berita tentang akhir zaman sering kali membuat fokus kita menjadi salah. Kita tidak lagi menantikan atau terfokus pada saya sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kita justru menjadi takut karena akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman yang terjadi, yang tampaknya begitu mengerikan. Oleh sebab itu, pada minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk menghayati tema menanti dalam doa dan berjaga-jaga. Pada hari Minggu ini, kita diajak untuk berani berfokus bahwa fokus kita dalam minggu penantian ini, menanti kedatangan Tuhan adalah Tuhan yang datang, bukan berbagai hal
yang digambarkan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Maka ayat yang menguatkan kita untuk hal itu adalah di dalam ayat 26 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Bukankah Tuhan kita datang di dalam kekuasaan dan kemuliaannya? Itulah yang kita nantikan. Jangan tergoyahkan fokus kita oleh hal-hal yang membuat kita takut, berita tentang akhir zaman. Meskipun itu terjadi, boleh terjadi. Tapi yang saya nantikan, yang kita nantikan adalah Tuhan yang datang. Ketakutan tentang akhir zaman, tentang segala sesuatu yang akan terjadi, tidak menggoyahkan saya, tidak menggoyahkan kita menanti kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita diajak untuk mengisi masa-masa penantian ini. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan hal yang lain. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kedatangan Tuhan itu seperti seorang Tuhan yang hendak pergi dan menitipkan semuanya kepada hamba-hambanya. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang dititipkan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan diberi kekuasaan untuk menyelamatkan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita dititipi dunia ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mau fokus pada takut dan ketakutan akan segala sesuatu yang mungkin terjadi? Atau kita mau berjaga-jaga menantikan Tuhan dalam apapun keadaan kita? Firman Tuhan mengajak kita untuk berani berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Yang diajak kepada setiap kita adalah berjaga-jaga. Tentu berjaga-jaga saja tidak akan cukup. Karena kita ini tetap manusia biasa yang mudah lengah atau terbawa arus. Lelah menanti. Oleh sebab itu, dalam sikap kita, sikap iman kita yang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, kita juga harus berani membawa semuanya itu di dalam doa. Agar Tuhan menguatkan kita, agar Tuhan memampukan kita untuk terus berjaga-jaga. Di dalam Yesaya, salah satu bacaan yang menjadi bacaan leksionari kita pada minggu hari ini. Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, di dalam doa, pengakuan, dan permohonan. Di sana dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Bagian doa ini mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami adalah tanah liat yang Kau bentuk. Maka bentuklah kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Pengakuan bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa kita adalah umat yang dibentuk oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang memampukan kita melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan fokus menanti bahwa Tuhan akan datang untuk setiap kita. Jangan teralihkan dengan menjadi takut pada tanda-tanda akhir zaman yang akan datang.
Tetapi mari kita fokus bahwa Tuhanlah yang datang. Dialah anak manusia yang datang di dalam awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Kita, saya adalah tanah liat bentukan Tuhan. Mari kita menyerahkan, mengakui diri kita di dalam Tuhan. Dan mari kita terus berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan. Kapanpun itu waktunya, tidak ada yang tahu, hanya Bapa saja. Oleh sebab itu, mari kita bertekad menanti kedatangan Tuhan itu di dalam doa dan selalu berjaga-jaga. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau menuntun kami untuk dapat terus bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga di dalam iman percaya kami. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, santapan rohani pada hari ini. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.